Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umroh adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci. Ada sejumlah larangan dalam ibadah haji dan umroh yang harus dihindari, terutama setelah berikhram. Perintah melaksanakan haji dan umroh termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 158 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah tidak ada dosa baginya. Mengerjakan sa'i antara keduanya, siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Dan di sini ada beberapa larangan haji dan umroh yang wajib kita ketahui. Secara umum ada 3 jenis larangan haji dan umroh. Mengutip buku panduan doa zikir haji dan umroh karya Deden Hafiz Usman dan kawan-kawan, ketiga larangan tersebut antara lain larangan yang membatalkan haji dan umroh, larangan yang tidak membatalkan haji dan umroh tetapi wajib membayar dam atau denda, dan larangan yang tidak membatalkan haji dan umroh tetapi menggugurkan pahala keduanya. Ikut larangan haji dan umroh. Larangan yang membatalkan haji dan umroh. Yang pertama, sengaja meninggalkan rukun haji dan umroh. Yang kedua, bersetubuh dengan istri. Sedang larangan yang tidak membatalkan haji dan umroh tetapi wajib membayar denda. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Yang kedua, memotong atau mencabut rambut atau bulu-bulu. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Dan yang kelima, membunuh binatang buruan atau menyakitinya, kecuali binatang yang membahayakan. Sedang larangan yang tidak membatalkan haji dan umroh tetapi menggugurkan pahala haji dan umroh. Yang pertama, bercumbu rayu. Yang kedua, berbuat fasik. Yang ketiga, berdebat. Dan yang keempat, berkelahi. Serta yang kelima, mengeluarkan kata-kata kotor dan sejenisnya. Sementara itu, sebagian ulama berpendapat fasik adalah berbuat maksiat sewaktu ikhram, seperti berburu, memotong kuku, mencukur rambut, dan larangan-larangan ikhram lainnya. Secara garis besar ada 6 larangan haji dan umroh setelah ikhram. Berikut diantaranya. Yang pertama, larangan memakai kain berjahit. Yang kedua, larangan berhias termasuk memakai wewangian, memotong bulu, memotong kuku, dan hal lainnya yang berkaitan dengan memperindah tubuh. Yang ketiga, larangan memakai minyak wangi, termasuk minyak untuk rambut kepala, jenggot, dan anggota badan lainnya. Yang selanjutnya, larangan mencabut bulu badan dan memotong kuku. Dan yang keenam, larangan yang berkaitan dengan pernikahan seperti akad pernikahan, menikah atau menikahkan, berhubungan suami istri, jima, dan meminang. Dan yang terakhir, larangan yang berkaitan dengan berburu atau membunuh binatang buruan. Dan larangan bagi muslimah ketika umroh wajib kita ketahui ya.
Setiap umat Islam yang mengerjakan umroh harus memperhatikan hal-hal yang diatur secara syariat, termasuk mempelajari larangan ketika umroh bagi jemaah perempuan. Umroh termasuk ibadah yang diidamkan banyak muslim. Umroh dikerjakan di Tanah Suci, tempat yang menjadi tujuan bagi seluruh umat Islam di dunia karena memiliki banyak keutamaan. Dijelaskan dalam buku Dasarnya Umroh, Rahasia Perjalanan Para Perindu Ibadah Umroh, karya Dr. Khalid Abu Sa'di. Umroh secara bahasa memiliki arti berkunjung. Umroh menurut syara adalah berkunjung ke Baitul Haram untuk mengerjakan tawaf dan sa'i. Salah satu keutamaan umroh dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pergi menunaikan ibadah haji kemudian meninggal dunia, maka Allah mencatat pahala ibadah haji tersebut untuknya hingga hari kiamat. Barang siapa yang pergi mengerjakan ibadah umroh kemudian meninggal dunia, maka Allah mencatat pahala ibadah umroh tersebut untuknya hingga hari kiamat. Barang siapa yang pergi berjihad di jalan Allah kemudian meninggal dunia, maka Allah mencatat pahala jihad tersebut untuknya hingga hari kiamat. Itu besar ya pahala umroh, sehingga jemaah harus memastikan ibadah umroh dikerjakan sesuai syariat. Ada sejumlah larangan yang harus diperhatikan seorang muslimah ketika mengerjakan ibadah umroh. Berikut diantaranya, yang pertama, memakai wewangian. Dalam hadis dari Ibnu Umar berkata, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus dikenakan seseorang saat ihram? Rasulullah SAW bersabda, dia tidak boleh mengenakan baju imamah, celana, mantel, dan sepatu, kecuali jika ada seseorang yang tidak memiliki sandal. Ia boleh mengenakan sepatu, tapi hendaknya dipotong hingga berada di bawah mata kaki. Tidak boleh pula memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. HR Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menggunting kuku dan mencukur bulu badan. Para ulama sepakat bahwa memotong kuku, mencukur atau mencabut bulu badan ketiak kemaluan termasuk hal yang dilarang. Namun jika dalam keadaan darurat diperbolehkan mencabutnya dengan tetap membayar fidyah dengan ketentuan khusus. Ketiga, membunuh binatang. Larangan ini termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah atau dendanya. Membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa. Keempat, menikah. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang yang berikhram tidak boleh menikahkan orang lain dan meminang. HR Muslim. Yang kelima, larangan memakai cadar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berdiri dan berkata kepada Rasulullah SAW, apakah diperkenankan untuk mengenakan pakaian dalam ihram? Beliau menjawab, janganlah kalian memakai jubah, celana panjang, sorban, serta baju panjang yang
tutup kepala dan sepatu kecuali seseorang yang tak memiliki sepatu, maka hendaklah ia memakai sepatu di bawah kedua mata kaki, dan janganlah memakai pakaian yang tersentuh kunyit serta waras, dan janganlah seseorang perempuan memakai cadar serta sarung tangan. HR Nasa'i. Sementara itu, menurut buku tuntunan manasik haji dan umroh terbitan Kementerian Agama RI 2024, larangan wanita ketika umroh terutama setelah ihram yaitu: yang pertama, menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. Yang kedua, menutup muka dengan cadar. Yang ketiga, memakai wewangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat umroh. Yang keempat, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Yang kelima, memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan mereka. Yang selanjutnya, memakan hasil buruan. Yang ketujuh, memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput. Yang kedelapan, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahkan. Kesembilan, bersetubuh dan pendahuluannya seperti bercumbu, mencium, merayu yang mendatangkan syahwat. Yang kesepuluh, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Dan yang ke-11, melakukan kejahatan dan maksiat. Yang terakhir, memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah mengikuti. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.